Oke, sekarang kita interior. Oke, tolong EKG di bagian kanan dan posterior ya. Oke, sekarang kita mau coba EKG untuk di bagian sebelah kanan sekaligus di bagian posterior. Sebenarnya gimana sih cara EKG-nya? Yuk kita sama-sama bareng tim Statue sama dokter-dokternya juga ya. Aku datang lagi. Yang pertama, kita evaluasi dulu real sebelah kirinya. Jadi kita pasang dulu pada pasien untuk kita tentukan posisinya dulu. Di lead 1 itu kita tentukan nanti di bagian ICS 4. Lead 2 di ICS 4 tapi sebelah kiri. Jangan langsung ke lead 3, tapi kita buat dulu ke lead 4. Di lead 4 itu adalah mid clavicular line di ICS 5 di bawahnya. Oke? Yuk kita lihat dulu rekan-rekan kita. Sekarang kita sama dengan dokter Naga sama dokter Lia, kita mau lihat bagaimana proses pemasangannya. Karena kita menggunakan EKG alat yang ini apa ya nama alatnya? Pokoknya alatnya dari ICCU. Nanti kita coba lihat menggunakan ballnya. Nah, pertama sini. Teman-teman juga sini. Pertama, teman-teman lihat di sini. Ini ya, di sini kan manubriumnya. Ya, ini sternum. Sternum itu dari sini ke sini, ini baru manubrium. Yang paling gede tinggi ini ludovisi biasanya yang menjontor di sini. Ini kan ke bawah sini, ini cekungan, baru ke atas gini ya. Yang ini di sini ini adalah nomor 2 biasanya. Jadi kalau teman-teman 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dirasain aja pakai tangan ya, jari lembut ya. Oke, di 4 yang sebelah 1 V1-nya itu dia di ICS 4 sebelah kanan parasternal line. Oke, yang kedua itu adalah ICS 4 parasternal line sebelah kiri. Oke, sebelah sana. Yakinkan di ICS. Kenapa di ICS? Karena nanti dia kalau di tulang getarannya tidak nyaman. Ya. Udah PCR sini 2, ya, 3 dan 4 di sana ya. Oke. Setelah itu kita tidak harus ke nomor 3. Kita harusnya ke nomor 4 dulu. Oke, 4 itu di mana? Tidak apa-apa Pak Isan, permisi Pak Isan ya. Ini siapa ya? Dia di mid clavicular line. Ini di tengahnya sini, dibuat garis ke sini. Dia di ICS 5. Jadi kalau ini 4, di ini 5-nya di sini. Dibuat nomor 4-nya dulu. Gak apa-apa. Ditaruh dulu aja, nggak apa-apa, nanti baru kita gini. Oke, itu 4. Yang ketiga itu diantaranya dia. Jadi sebaiknya dikerjakan nomor 4-nya dulu, baru nomor 3-nya, karena dia cuma diantaranya dia. Oke. Terima kasih Dosmada. Sekarang 5 sama 6 itu adalah ICS 5 mengikuti garis ICS-nya. Oke, mengikuti garis ICS-nya di mana nih? Jadi kalau misalnya diikuti 5 di sini, ya kan? Nah ini nih, 5 di sini. Ikutin aja garis 5-nya. Yang pertama yang 5 itu adalah anterior axilla line di sini. Yang ke-6 itu adalah mid axilla line. Tapi tetap di ICS 5 gitu ya. Ya, langsung di midpoint. Selesai. Paling gampang untuk mengingatnya kan Mejiku merah, kuning, hijau ya, coklat, hitam, ungu gitu ya. Dan semua tidak boleh langsung asal-asal naruh, tapi kita harus tahu markingnya, marking semuanya.
Sampai di sini oke ya? Dokter Nada oke ya? Oke, sekarang kita lihat hasilnya dulu, silakan. Oke, sekarang tiba-tiba nih, Dok, minta tolong kerjain yang sebelah kanan ya. Oke, nah gimana caranya? Caranya dalam posisi yang bagus. Kalau kita mau cari sebelah kanan, biasanya kita mau melihat ada keterlibatan serangan jantung, terutama di RV ya, right ventricular. Jadi, secara statistik yang penting itu cuma V4. Tapi secara umum kita gunakan hanya V3 dan V4. V3 dan V4. Jadi yang digerakin yang mana? Yang digerakin yang pertama adalah 4 dulu. Mid clavicular line sebelah kanan. Di midnya dicariin di ICS berapa? 5. Coba ambil dulu 4-nya. Ini ya. Midnya sebelah sini. Cari ICS-nya. Ini kan ICS 4. Satunya lagi sebelah 5 ya. Midnya ya. Sip, berarti agak sana sih. Oke. Baru yang dipindah berikutnya adalah yang 3. Jadi kalau yang sebelah kanan kita cuma perlu memindahkan yang 3 sama 4. Itu yang secara statistik mendiagnosa. Ya, secara spesifisitas dan sensitivitasnya kita hanya perlu V3 dan V4. Oke, jadi kita pindahkan yang 3-nya. Terus yang lainnya kayak gimana? Biarkan saja pada lokasinya dia. Oke. Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi langsung pindah-pindahin lagi. Kita cuma perlu V3 dan V4. Nah, sekarang yang V3 itu di antaranya ya. Oke. Di tempat yang tadi. Oke. Nah, sekarang setelah ini baru kita EKG ulang. Good. Oke. Good. Stop. Nah, oke. Sekarang ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan lupa kalau sudah merubah itu, teman-teman harus merubah di sini. Ini ya, dilihatin di sini. Ini ada huruf R-nya dan V4-nya juga harus ada R. Right. Oke. Yang lainnya nggak usah karena kita kan tidak merubah yang lainnya. Sampai di sini oke ya? Oke. Terima kasih Dokter Nada, ternyata udah berhasil kita yang sebelah kanannya dan tidak ada masalah. Tapi aku juga mau ngelihat nih yang sebelah posterior. Sekarang kita lihat posterior. Trikinya sebelah posterior, dia kan ada di sebelah belakang nih. Berarti kita harus ada modifikasi gerak badannya pasien. 456 betul. Ya, jadi yang diubah itu adalah 456. Itu yang kita pinjam untuk posisinya di belakang sehingga nanti saya minta izin Bapak agak miring sedikit ya. Ya. Oke. Kita siap untuk bagian posterior. Ini siapa ya? Mau miring sini sedikitnya. Mau miring. Hadap sini. Hadap ke kanan. Ke kanan. Inggih. Ya, nanti kita bantu ya. Nah, teman-teman akan pakai cuman 4, 5 dan 6. Di mana posisinya? Ayo kita lihat. Jadi kita akan sampai sini, kita bantu dulu. Bapak ke sini dulu, miring sebelah kanan, oke. Ya. Nah, ada apa? Nanti kita membuat garis imajinasi sejalan atau selurus dengan V6 yang dulu. Jadi dia sejalan ini. Ke sana. Oke. Di antara ICS 5-nya itu dia sejajar. Terus posisinya di mana? Posisinya itu ada markernya dan 3 marker itu adalah di posterior aksila. Posteriornya kan aksila itu ketiak ya. Di posterior aksila itu adalah V7-nya.
Terus di tulang belikat ini ujungnya itu V8-nya atau di tengah-tengahnya. V9-nya itu adalah paraspinal line. Oke, jadi tidak perlu semuanya diubah ke belakang, itu membuat kita bingung. Yang kita ubah adalah V4, mana dia? Aku udah balik 4 ya. V4, 5, dan 6. Bentar ya. Sebentar ya Bapak ya. Nah, 3 ini aja ya. Silakan. Jadi dia seperti apa? Dia harus selurus dengan V6 yang kemarin. Yang kemarin. Yang tadi. Lihat ya. Nah, lihat. Permisi ya Pak. Ini kan selurus tadi. Tuh, ada tandanya. Dia kita buat satu garis lurus saja. Yang pertama V7 itu adalah V7 adalah V4 yang dijadikan 7. Oke. Dia nanti akan dijadikan 7. Langsung 8 itu adalah di bagian belikat di sini, di ujung ini, raba aja di sini dah. Turun di sini. Ya, good nada. Terus yang satunya lagi 9 itu adalah ini spine ya, tulang belakang para spine-nya. Ini adalah posisi posterior. Dalam posisi seperti ini tidak apa-apa, silakan langsung diperiksakan untuk EKG-nya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Dokter lihat coba dikasih ininya angkanya. Jadi setelah kita selesai, jangan lupa yang diganti adalah posisi yang kita ubah, yaitu yang 4 akan menjadi V7. coret langsung ke 7. V5-nya jadi 8. V6-nya jadi V9. Apakah ada yang aneh? Secara posterior, tidak ya. Nanti kita bisa melihat ada elevasi atau tidak. Tetap, kalau dilihat yang lain, kenaikan 0,5 mm aja itu sudah dianggap elevasi. Nggak perlu sampai 1 atau 1,5 ya. Oke, jadi itu hasilnya. Kita lihat. Jadi kita punya yang posterior, itu kita punya posterior 1, terus kita punya yang sebelah kanan 2, jangan lupa diganti. Terus yang ketiga, yang asli yang biasa sebelah kiri. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi ketika nanti diminta boleh yang kanan sama yang belakang, caranya seperti itu, tidak perlu diubah-ubah. Sekian dari kami tim Stesu sama Dokter Jaga. Semoga bisa bermanfaat. Nanti linknya saya share di Telegram. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya dong. Dong, perasaan.